ketemu lagi dengan Kak Lisna dan Kak Esther dan juga sama pemain musik kita Kak Tasya. Iya, adik-adik, sekarang kita mau mulai ya Kak Lisa ya. Iya. Semuanya pasti udah semangat. Kita sekarang mau hancurin markas iblis. Berarti harus bangkit berdiri. Harus semangat, kalau enggak Siapin pedangnya. iblisnya nggak kalah. Iya. Siapin. Ayo adik-adik, Ya. kita mau bangkit berdiri. Kita mau nyanyiin pujian markas iblis. Semangat loh ya, karena mau hancurin markas iblis loh adik-adik. Markas iblis ku hancurkan, Panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi. Bawa apa? Bawa gitar dan kecapi. Kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu. Anak sekolah minggu. Saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan. Bikin kacau set. Markas iblis lagi Kak Lisa. Ayo. Markas iblis ku hancurkan, Panji Yesus ku tinggikan. Akulah pahlawan. Tiap hari ku bernyanyi, bawa gitar dan kecapi, kabarkan Injilnya. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Anak sekolah minggu, saksinya Tuhan. Bawa pedang di tangan, bikin kacau. Pedangnya lagi adik-adik. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Sekali lagi adik-adik. Bawa pedang di tangan, bikin kacau setan. Wah, iblisnya udah kotak-kacir ini Kak Lisa. Markasnya berantakan. Markasnya berantakan. Karena adik-adik semangat nyanyinya. Semangat nyanyinya. Kita mau apa lagi nih Kak Lisa? Kita mau mulai ibadah kita hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Kita mau naikkan pujian. Ku di tanganmu. Iya. Semuanya sikap doa yang baik. Lipat tangannya. Kita naikkan dengan sungguh-sungguh. Ku di tanganmu, Ku di hatimu. ku di hatimu, Di pikiranmu. di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Tak pernah ku sendiri. Ku di tanganmu. Ku di tanganmu, Ku di hatimu. ku di hatimu, di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggalkan. Sekali lagi kita naikkan lebih sungguh-sungguh. Ku di tanganmu, ku di hatimu, Di pikiranmu. di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ku sendiri. Ku di hatimu, ku di hatimu, Di pikiranmu. di pikiranmu, di rencanamu. Tak pernah ditinggal. Tak pernah ditinggalkan. Adik-adik semuanya lipat tangannya, tutup matanya, ikut Kak Lisna berdoa. Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, Terima kasih. atas Atas berkat yang telah Engkau berikan kepada kepada kami kami hingga saat ini. hingga saat ini. Tuhan, Tuhan,
Sebentar sebentar kami akan mulai ibadah kami. ibadah kami. Biarlah Engkau yang pimpin dari awal hingga akhirnya. Engkau yang sertai dimanapun kami berada menjalani ibadah online ini. Terima kasih Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah kami. Amin. Nah, kita langsung mau lanjut aja deh Kak Lisa. Iya. Adik-adiknya tetap berdiri. Tetap semangat. Kita mau nyanyiin lagu. Keluarin jempolnya. Lagu Jempol. apa ya? Dalam nama Yesus. Bukan. Lagu apa lagi adik-adik pakai jempol? Apa dong lagu yang ada jempolnya? Coba minta Kak Tasya. Coba mungkin kasih. Kak Esther refresh nih lagu yang ada jempolnya. Oh, tahu. Yesus ajaib. Betul Bener nggak? Ayo adik-adik. Kata Kak Lisa tadi siapin jempolnya. Tetap semangat ya memuji Tuhannya ya Kak Lisa ya. Yuk kita mulai. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib. Yesus ajaib. Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah. Kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Sekali lagi adik-adik. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Kasih-Nya ajaib bagiku. Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Rahmat-Nya kekal selamanya. Tak berubah kasih-Nya setiap hari bertambah indahnya. Sampai bumi berlalu dan habislah ragaku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Yesusku ajaib bagiku. Wah. Nah, sekarang saatnya kita mau yang paling penting nih. Yang terbaik. Kita mau dengerin firman Tuhan. Adik-adiknya boleh duduk, berdiri ya. Mau berdoa. Belum waktunya duduk. Belum adik-adik. waktunya duduk ya. Nanti duduk tenangnya waktu dengerin firman Tuhan. ya. Ya adik-adik kita nyanyiin lagu firman Tuhanku dengar. Sikap doanya yang baik. Firman Tuhanku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku, firman Tuhanku dengar. Firman Tuhanku dengar. Ku tanam di hatiku. Ku ingin bertumbuh subur berbuah lebat. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Yesus tolong padaku. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, tolong kami. Kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu. Biarlah kami dapat mengerti ajaran kebenaran firman-Mu. Dan biarlah kami mempunyai hati yang taat dan setia untuk melakukan firman Tuhan.
Tuhan berkati, kakak kami, yang akan menyampaikan firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Nah, sekarang kita panggil kakaknya ya. Yuk, 1, 2, 3. Kak Angel. Tuh, di sana. Ayo Kak Lisa. Ayo ke atas ya. Hai adik-adik, udah siap belum dengerin firman? Nah, kalau udah siap, adik-adik harus apa? Duduk yang manis, udah nggak boleh ngobrol, harus tetap fokus lihat ke layar ya. Yuk. Nah, hari ini kakak mau cerita tentang ada seorang yang lagi marah-marah. Marah-marah boleh nggak sih? Nggak boleh kan ya? Tapi orang ini marah adik-adik. Dia kesel. Aduh, dia marah sekali adik-adik. Karena apa? Adik-adik mau tahu karena apa? Nah, kalau mau tahu, lipat tangannya. Kakak akan setel satu film supaya kalian tahu kenapa nih orang ini marah-marah. Ya, yuk kita hitung. 1, 2, 3. Di mana Elia berada? Sudah dicari kemana-mana, tidak ketemu juga. Sudah 3 tahun lebih, hujan tidak turun juga. Manusia, hewan, tumbuhan, banyak yang jadi korbannya. Awas nanti kalau ketemu. Lihat saja. Raja, Ada apa? Nabi Elia sudah ketemu Yang benar. di sana. Ayo, mari kita. Raja, itu Nabi Elia. Kamu Nabi Elia. Kamu yang mencelakakan Israel. Bukan aku yang mencelakakan bangsa Israel, melainkan kau. Engkau dan seluruh keluargamu yang mencelakakan bangsa Israel. Karena engkau dan seluruh kaum keluargamu telah meninggalkan titah Tuhan dengan menyembah para Baal. Sekarang, bawalah seluruh bangsa Israel ke Gunung Karmel untuk bertemu aku di sana. Supaya aku menunjukkan kuasa Tuhan lebih besar dari para Baal itu. Dan ingat, bawa juga ke 450 Nabi Baal dan ke 400 Nabi Asyera. Baiklah, kita ketemu di sana. Mari kita pulang. Nah, kalian udah lihat ya, siapa kira-kira yang lagi marah? Siapa yo? Raja Ahab. Iya benar. Raja Ahabnya ini marah adik-adik. Kenapa? Karena dia kesel. Dia belum ketemu dengan Nabi Elia. Dia udah cari kemana-mana, tapi dia nggak ketemu sama Nabi Elia. Karena apa adik-adik? Karena udah berapa tahun? 3 tahun lebih bangsa Israel tidak turun hujan. Semua di mana-mana serba kekeringan adik-adik. Tanamannya kering, tanah-tanah gersang. Itu semua karena apa? Karena waktu, ingat gak ada kakak yang cerita bahwa Nabi Elia bilang sama Raja Ahab bahwa apa adik-adik? Akan tidak turun hujan. Jadi Raja Ahabnya ini berpikir ini tidak turun hujan gara-gara Nabi Elia. Makanya si Raja Ahab ini dia cari si Nabi Elia, tapi nggak ketemu. Nah ternyata akhirnya ketemu. Dan Nabi Elia nyuruh apa? Ke Gunung Karmel. Nah, si Raja Ahab ini udah pagi-pagi dia bangun adik-adik. Dia mau ke Gunung Karmel. Dia udah pengen cepet-cepet ke Gunung Karmel. Nah, bukan cuma Nabi
bukan cuma Raja Ahab aja yang semangat adik-adik. Nah, Ratu Isabel pun istrinya Raja Ahab, dia juga nggak kalah adik-adik. Dia tiap pagi tuh dia udah sibuk adik-adik. Dia sibuk mempersiapkan korban buat siapa? Bukan korban buat Tuhan adik-adik, tapi korban buat dewa. Dewa siapa yo? Kemarin kakak udah cerita. Iya adik-adik betul. Dewa Baal dan Dewi Asyera. Nah, si Ratu Isabel ini rajin adik-adik. Dia rajin mempersembahkan korban ke Dewa Baal dan Dewi Asyera. Karena apa? Karena mereka tetap percaya bahwa Dewa Baal dan Dewi Asyera akan memberikan apa yang mereka mau kalau mereka rajin memberikan korban persembahan adik-adik. Jadi si Ratu Isabel ini rajin mempersiapkan korban untuk Dewi Asyera dan Dewa Baal adik-adik. Padahal tetap aja meskipun ngasih korban tetap nggak hujan ya adik-adik. Jadi buat apa ya mereka tetap mempersembahkan ke Dewa Baal dan Dewi Asyera? Tapi mereka tetap aja mereka percaya bahwa Dewi Asyera dan Dewa Baal akan mengabulkan permintaan mereka. Nah, balik lagi ke Raja Ahab. Raja Ahabnya ini dia siap-siap, dia membawa lembu. Buat apa adik-adik? Ada yang tahu? Buat korban bakaran di Gunung Karmel. Iya. Nah, si Raja Ahabnya ini berangkat adik-adik dengan membawa lembu dan iring-iringan yang besar. Mereka berangkat ke Gunung Karmel. Wah, iring-iringannya ramai sekali adik-adik. Mereka berjalan terus. Meskipun mereka kelelahan, di kanan dan kirinya tanahnya gersang, panas sekali adik-adik. Tanaman-tanaman juga nggak ada, kering semua karena nggak ada hujan. Aduh, panas. Tapi mereka tetap semangat ke Gunung Karmel adik-adik. Meskipun mereka capek, tapi mereka nggak istirahat adik-adik. Mereka tetap jalan ke Gunung Karmel. Nah, setibanya sampai di Gunung Karmel, aduh mereka kecapean. Aduh, mereka mau istirahat sebentar. Kita istirahat sebentar, kita duduk. Nah, duduklah mereka. Baru mereka duduk, tiba-tiba ada suara adik-adik. Suara siapa itu? Coba dengerin. Sampai kapan kalian akan terus menyembah Baal? Kalau Tuhan itu Allah yang berkuasa, sembahlah Dia. Nah, suara siapa adik-adik? Mereka kaget, ternyata itu suaranya Nabi Elia. Nabi yang mereka cari-cari adik-adik. Ternyata Nabi Elia sudah ada di Gunung Karmel. Nah, mereka kaget adik-adik. Kemudian Nabi Elia menyuruh mereka untuk mendekat. Nabi Elia kemudian bilang, bawa kemari lembunya katanya. Nah, suruh para pengikut Dewa Baalmu untuk menyiapkan korban bakaran. Potong-potong korban bakarannya. Kemudian persembahkan di atas mezbah. Aku pun akan melakukan hal yang sama. Aku akan memotong-motong korban lalu mempersembahkan di mezbah bakaran. Tapi tidak boleh dikasih api. Nah, loh, apinya dari mana? Nah, kata Nabi Elia, masing-masing nanti akan berdoa. Nah, apakah Dewa Baal dan Dewi Asyera yang akan memberikan api? Atau Tuhan Allah kita, Tuhan Allah bangsa Israel, Tuhan Allah Nabi Elia yang akan memberikan api. Nah, sebenarnya
pengikutnya Dewa Baal sama Dewi Asyara sih ragu-ragu adik-adik. Apa bisa ya? Tapi mau nolak juga malu. Nanti kalau nolak malu kita. Udah deh, kita bikin aja kayak yang dibilang Elia, Nabi Elia. Nah, akhirnya mereka membuat mezbah dan memotong korban bakaran. Kemudian meletakkannya di atas mezbah. Nah, mulailah mereka menari-nari, mereka berdoa kepada Dewa Baal dan Dewi Asyara. Mereka meminta api. Nah, mereka mereka teriak-teriak. Tapi gak ada satu api pun yang menyambar korban bakaran. Tapi mereka tetap usaha terus, mereka teriak-teriak. Sampai Nabi Elia bilang, teriak terus, kurang keras kali. Dewa Baal kamu lagi pergi kali. Atau mungkin lagi tidur jadi gak dengar. Kurang keras, coba yuk lebih keras lagi. Nah, akhirnya para pengikut Dewa Baalnya, mereka berteriak lebih keras lagi adik-adik. Mereka udah sampai melukai badan mereka sambil memanggil-manggil Dewa Baal dan Dewi Asyara. Badannya sampai penuh luka adik-adik. Tapi tidak ada satu api pun yang menyambar korban bakaran mereka adik-adik. Sampai akhirnya mereka kelelahan dan akhirnya mereka menyerah. Mereka akhirnya menyerah adik-adik. Dan akhirnya Nabi Elia bilang, bawa kemari lembunya. Kemudian Nabi Elia memotong lembu tersebut. Nah, Nabi Elia menyusun mezbah bakaran. Dia mengambil 12 batu, kemudian menyusunnya menjadi mezbah bakaran seperti ini. Nah, setelah Nabi Elia membuat mezbah ini, kemudian Nabi Elia membuat parit di sekeliling mezbah ini, parit. Nah, kemudian setelah itu Nabi Elia menyusun kayu di atas mezbahnya. Dan kemudian meletakkan korban bakaran di atas kayu itu. Nah, setelah itu Nabi Elia menyuruh orang untuk mengisi 4 tempayan penuh. Buat apa sih 4 tempayan air itu? Nah, air dari 4 tempayan itu sama Nabi Elia disiram di atas korban bakaran. Nah, airnya turun sampai ke paritnya. Paritnya sampai terisi air. Bukan cuma sekali adik-adik. Nabi Elia minta dilakukan 3 kali. Sebanyak 4 tempayan disiram. Buat apa sih adik-adik? Nah, supaya apa? Supaya nanti jangan sampai orang bilang, Nabi Elia ngumpetin ada apinya kali di bawah situ. Makanya bisa kebakar. Nah, kalau disiram gitu, kalau ada apinya pasti nggak mungkin ada apinya adik-adik karena udah disiram pakai air. Nah, setelah melakukan itu, akhirnya Nabi Elia berdoa. Ayo kita buka di 1 Raja-Raja 18 ayat 36. Kita baca ya. 1 Raja-Raja 18 ayat 36 sampai 37. Kemudian pada waktu mempersembahkan korban petang, tampillah Nabi Elia dan berkata, "Ya Tuhan, Allah Abraham, Ishak dan Israel, pada hari ini biarlah diketahui orang bahwa Engkaulah Allah di tengah-tengah Israel, dan bahwa aku ini hamba-Mu, dan bahwa atas firman-Mu lah aku melakukan segala perkara ini. Jawablah aku ya Tuhan, jawablah aku, supaya bangsa ini mengetahui bahwa Engkaulah Allah ya Tuhan,
dan Engkaulah yang membuat hati mereka tobat kembali. Nah, setelah Nabi Elia berdoa seperti itu, tiba-tiba ada api turun dari atas menyambar korban bakaran adik-adik. Nah, korban bakaran ini tiba-tiba ada api tersambar. Jadi korban bakarannya ini terbakar. Nah, pada saat apinya menyambar, ini sampai air di sekeliling parit ini sampai kering adik-adik, karena apinya besar sekali adik-adik. Langsung apinya besar, paritnya jadi kering karena disambar oleh apinya adik-adik. Tapi Nabi Elia yang berdiri di dekat situ nggak apa-apa adik-adik. Nah, dia tidak terkena sambaran apinya. Nah, dari situ bangsa-bangsa Israel lihat adik-adik. Mereka lihat bahwa mereka bisa lihat sendiri bahwa Tuhan siapa yang lebih berkuasa? Nabi si Dewi Asyera dan Dewa Baal dipanggil, nggak ada satu api pun yang turun. Sedangkan Tuhan kita yang dipanggil bisa menurunkan api. Nah, dari situ bangsa Israel bisa lihat Tuhan siapa yang lebih berkuasa. Apakah Dewi dan Dewa Baal atau Tuhan kita yang lebih berkuasa. Nah, dari situ akhirnya rakyat Israel percaya adik-adik. Kemudian Nabi Elia menyuruh untuk menangkap semua pengikut Dewa Baal dan Dewi Asyera. Nah, mereka ditangkap adik-adik. Mereka ditangkap, kemudian apa adik-adik? Mereka semua nabi-nabi Baal itu kemudian dibunuh adik-adik di Sungai Kison. Nah, dari sini adik-adik bisa menangkap bahwa Tuhan kita berkuasa. Kita harus percaya sama Tuhan melebihi apapun. Dari cerita kakak-kakak yang minggu pertama, adik-adik bisa tahu sendiri. Dari pertama apa? Tuhan tidak menurunkan hujan. Terus kemudian waktu Nabi Elia kelaparan, dikejar-kejar, terus kelaparan, Tuhan ngirimin apa? Burung gagak. Bukan itu aja. Tuhan juga bikin tepung dan minyak dari janda yang nolongin Nabi Elia membuat roti. Tepung dan minyaknya tidak berkurang adik-adik. Nah, bisa nggak sih kalau kehidupan kita, misalkan tepung sama minyak kita bikin, terus tepung sama minyaknya tidak berkurang, bisa nggak? Nggak mungkin adik-adik. Itu sesuatu yang mustahil. Tapi Tuhan kita bisa melakukannya adik-adik. Karena Tuhan kita lebih berkuasa. Nah, adik-adik harus tetap percaya apapun yang adik-adik hadapi, bahwa Tuhan berkuasa atas hidup kita. Apapun yang adik-adik hadapi, kalian harus berdoa dan percaya bahwa Tuhan akan menolong kalian. Nah, cerita kakak sampai di sini. Gimana sih lanjutannya dari Nabi Elia? Nah, kalian bisa ngikutin cerita kakak minggu depan, ya. Yuk, sekarang kita doa dulu. Sikap doanya yang baik. Tuhan, terima kasih atas firman-Mu hari ini. Engkau mengajarkan kami bahwa Engkau lebih berkuasa dari apapun juga. Biarlah kami boleh lebih mengenal Engkau, mencintai Engkau, dan lebih percaya kepadamu. Terima kasih Tuhan, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih.
sekarang saatnya ayat hafalan dan aktivitas. Kak Esther bacain ya buat yang mau catat ya. Hari ini tanggal 16 Mei 2021. Judulnya Elia vs Nabi Baal. Elia vs Nabi Baal. Bahan-bahannya diambil dari 1 Raja-Raja 18, 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 46. 1 Raja-Raja 18 ayat 16 sampai 46. Ayatnya diambil dari Efesus 1 ayat 19. Efesus 1 ayat 19. Isinya, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Satu kali lagi ya. Alamatnya tadi di mana? Efesus 1 ayat 19. Isinya, dan betapa hebat kuasanya bagi kita yang percaya sesuai dengan kekuatan kuasanya. Udah semuanya? Sekarang Alkitabnya ditutup. Sekarang kita mau aktivitas. Nah, seperti tadi firman yang disampaikan oleh kakaknya, kita akan buat seperti ini adik-adik. Nih, kita akan buat seperti ada mezbah dan percikan apinya. Ini nanti kalau udah jadi, adik-adik boleh gantungin di pegangan pintu. Nah, bahan-bahannya adik-adik buat dari ini nih. Adik-adik siapin karton. Ya, kartonnya harus agak tebal. Terus karton ini dibikin pola lingkaran dan garis seperti ini. Kemudian digunting adik-adik. Hati-hati pada saat gunting, kalau adik-adik nggak bisa, minta tolong papi maminya atau orang di rumah. Setelah ini digunting dan dilubangin, bahan yang kedua, adik-adik siapin kertas origami. Nah, kertas ini kemudian dibentuk seperti ini nih adik-adik. Kita akan bikin seperti pijaran api nanti. Nah, bahan yang ketiga, kita pakai tusuk gigi. Nah, apa yang dilakukan? Nanti setelah ini dilubangin, adik-adik tempel double tip di sini, terus adik-adik susun deh tusuk giginya dari bawah berurutan sampai ke atas. Dan nanti pijaran apinya ada di sini nih adik-adik. Sehingga nanti hasil akhirnya menjadi seperti ini. Atau adik-adik mau hias menjadi seperti ini. Tentu saja jangan lupa di belakangnya ditulisin ayatnya. Masih ingat kan tadi ayatnya? Ditulis di belakangnya. Terus seperti biasa setiap minggu setelah adik-adik selesai mengerjakan, jangan lupa difoto, terus minta papi maminya tag di Instagram, tulisin hashtagnya Tabernacle Family Junior. Nah, sampai di sini dulu hari ini adik-adik. Sampai ketemu di minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.